Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin imamil muttaqin qaidil gharil muhajirin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma wasadid qawli wahdi qalbi bihaqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma nawwir qulubana bil ilmi wal amal wa zayyinna bil ikhlasi wasyirki wal khauf wa raja ila Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma afimna min syarril fitan wa afina min jamil mihan wa salah minna ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma naki wa saffi qulubana minal hikdi wal hasad wal bagda wal ujub wa jami'i amradil qulub bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita segala kenikmatannya, anugerah dan karunia-Nya, baik berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat badan dan nikmat umur panjang. Begitu juga nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah, kita berkumpul kembali istiqamah di dalam menuntut ilmu di masjid pengajian ini. Selanjutkan masih di dalam persyaratan jamaah di dalam salat Jumat, ya. Di antaranya yang kemarin adalah alamana wal iqama indahum arba'a ayyam sihah, ya, fa furudu wa fardu ain aidan alaman balagha nida'u saitin min tarfi yalihi, ya, min baladiha. Dan wajib juga salat Jumat bagi mereka yang mendengar panggilan untuk melaksanakan salat Jumat, ya, atau panggilan azan. Panggilan azan untuk melaksanakan salat Jumat bagi mereka yang mendengarnya, maka wajib untuk salat Jumat, wajib mendatanginya, dan juga wajib baginya untuk salat Jumat. Min baladiha ay mahali tugamu fihil Jum'ah, ya, di mana dia harus mendatangi bagi orang yang mendengar panggilan Jumat, bagi orang yang di daerahnya dilaksanakan salat Jumat. Kemarin ada persyaratan gitu, ya, laki-laki kemudian merdeka, mereka sudah dewasa, tidak dalam keadaan bepergian, ya, tidak dalam keadaan bepergian dan tidak ada uzur, sudah berjumlah 40 orang, maka wajib baginya untuk sholat Jumat. Kemudian wal mu'tabar sima'u wahid fa aktsar min dalikal mahal bil quwwah la bil fi'l ma'itidali saut wastawa'il makan wa adamil mani' min hawahu wa syajara masalan. Nah, di sini dikatakan wa mu'tabar sima'u wahid fa aktsar min dalikal mahal bil quwwah, ya, min dalikal mahal bil quwwah. Nah, di sini dikatakan berapa orang yang harus dengar, yang mendengar berapa orang, ya, satu cukup, ya, fa aktsar atau lebih. Kalau satu sudah mendengar panggilan azan, ya, kamu misalkan di tempatnya dia nggak ada, tidak melaksanakan sholat Jumat karena jumlah laki-lakinya nggak sampai 40, dan dia dengar di kampung sebelah tuh ada azan panggilan sholat Jumat, didengar tuh panggilannya, maka wajib datangin sana, ya, mengajak yang lainnya untuk melaksanakan sholat Jumat. Min dzalikal mahal bil quwwah, ya, la bil fi'il, ya. Nah, panggilan azan yang melaksanakan sholat Jumat itu, ya, memanggilnya dengan suara yang i'tidal, ya. I'tidal itu ada ma'atidali saut, ya, jadi suara yang enggak terlalu dikeraskan sama dia, seberapa tingginya suaranya dia, maka azan dengan suara seperti itu, ya.
wastawa'il makan, dan tempatnya pun harus lurus, nggak boleh belok-belok. Kalau belok-belok tuh orang azan di bawahnya nanti suaranya akan terhalang sama tanah yang tinggi. Jadi kalau di muadzan tuh tempatnya yang apa, mustawa tuh yang lurus, yang datar, ya, nggak naik turun. Wa adamil mani' min hawahu wa syajarin, dan tidak ada halangan di dalam panggilan azan tersebut. Seperti apa? Hawa, seperti udaranya kenceng. Kalau udara kenceng kan orang azan atau kampung sebelah juga kagak kedengeran. Kenapa? Karena suaranya kebawa sama udara. Atau syajarin itu ada pohon-pohon banyak, ya, sehingga menghalangi suaranya muazin, ya. Wala yu'tabaril ulu ka'an kanal mahal ala al yasma'u ahlun nida li'uluwihi. Dan juga nggak apa-apa di sini dikatakan la yu'tabar, apakah harus di tempat yang tinggi? Enggak, ya. Tapi kalau dia mau ke tempat yang tinggi silahkan. Misalkan orang dulu kan ada menaranya tuh. Orang dulu tuh pakai menara. Menara itu untuk apa? Untuk diazan. Diazan naik ke atas. Nah, azan dari atas. Karena dulu nggak ada speaker, nggak ada mic, ya. Jadi azan dari atas menara. Nah, itu kedengaran tuh. Karena kalau dari tempat yang tinggi, itu berapa jarak pun kedengaran panggilan azan, ya. Terdengar panggilan azan. Kenapa panggilan azan Jumat kita harus datengin? Ya, karena kalau sholat, kalau panggilan atau azan sholat 5 waktu bisa dikerjain di rumah masing-masing. Ya, kalau Jumat kan cuma seminggu sekali. Ya, Jumu'ah itu waktunya berkumpul. Ya, jadi wajib, karena sholat Jumat itu fardu ain, wajib bagi setiap muslim dengan persyaratan-persyaratan yang telah disebutkan, ya. Walau farada ala mustawa lam yasma'u lam talzamuhum, ya. Walaupun misalkan farada ala mustawa, misalkan wajib harus azan Jumat itu di tempat yang tinggi, ya udah kerjain tempat yang tinggi, azan dengan tempat yang tinggi di menara. Udah azan di menara, ada sebagian juga masih nggak dengar panggilan azan Jumatnya, masih nggak dengar. Apa wajib sholat Jumat? Nggak wajib, ya, tidak wajib sholat Jumat. Bi khilaf aksuhu ay fatal zamul jum'ah, ya, man zakara bihudurihi ila baladil jum'ah. Nah, kecuali kebalikannya. Ya, kalau dia mendengar itu panggilan azan, muazzinnya dari tempat yang paling tinggi, harus datangin itu masjid untuk sholat Jumat, ya. Man dzakara bi hudurihi la baladil jum'ah fa inna, ya, fa in sama'an nida min mahallain qaddamal aktsar jumu'an fal aqrab ilaih. Nah, misalkan kalau dia dengar dari 2 arah, masjid sana azan Jumat didengar juga, masjid sana juga didengar azan Jumat, panggilan Jumat juga, jadi dengar tuh, dari sono azannya didengar, masjid yang dari sono juga dia dengar. Mana yang harus didahulukan? Ya, di sini dikatakan qaddamal aktsar jumu'an fal aqrab ilaih. Nah, ente lihat mana orang yang hadir sholat Jumatnya lebih banyak, ya, yang sono apa yang sono, ya, maka datengin tempat yang paling banyak. Kalau jumlahnya sama, kayaknya sama, di sono 100 orang, di sini 100 orang, udah yang paling dekat yang mana? Ya, yang paling dekat dari tempatnya dia datengin. Oh, yang paling dekat sana, ya udah sono. Walaupun dia dengar azan juga dari yang sebelah kanan, ya. Hadza idza lam yablugh ahlul baladihi arba'in, ya. Dia mendatangi Jumat itu kalau di tempatnya jumlah laki-lakinya tidak sampai 40 orang. Wa illa lazimathumul jum'ah fi baladihi, ya, wa yahrum alaihi ta'tiluhu minha. Nah, dan kalau dia dengar azan dari sana, panggilan azan di sana juga dia dengar azan dari sana juga,
ya. Di tempatnya jumlah laki-lakinya itu sudah 40 orang. Ya udah laksanain sholat Jumat. Ya, laksanain. Walaupun didengar panggilan adzan dari sana tapi tempatnya jauh. Ya. Di sana juga jauh, jaraknya sama. Tapi di tempat kita ini jumlah laki-laki udah mencukupi 40 orang. Ya udah sholat Jumat di situ. Bikin masjid, nggak harus jadi masjid kan, kemarin bilang mungkin dari apa tuh namanya, dari daun kurma, mungkin juga dari apa tuh namanya, dari kayu dan lain sebagainya. Pokoknya yang cukup untuk 40 orang atau lebih. Udah kerjain sholat Jumat. Ya. Gitu. Wa yahrum alaihi ta'tiluhu minha. Nah, kalau sudah di tempatnya memenuhi persyaratan untuk sholat Jumat, maka dia nggak boleh kemana-mana. Ya. Nggak boleh kemana-mana. Misalkan ini udah pas 40 nih, kita mau kerjain sholat Jumat, yang satu enggak, saya mau sholat sono aja, jumlahnya berkurang dong jadi 39. Nah, boleh ya, kerjain di situ. Wa insanuha fi ghairih, ya, afadadzalika Syarqawi. Nah, itu sampai daripada sholat jamaah di dalam sholat Jumaah, ya. Wa syartuha ay syartus sihatul Jumu'ah arba'ah, ya. Dan persyaratan sahnya Jumat itu ada 4. Persyaratan sahnya Jumat ada 4. Al-awalu, yang pertama, waktu zuhri. Salat Jumat itu harus di waktu zuhur. Nggak boleh di waktu asar, ya, atau sebelum zuhur. Nggak boleh. Harus di waktu zuhur, ya. Fayushtaratu taharrum biha wa huwa bagi bihaitsu yasauha jami'uha, ya. Dan disyaratkan juga taharrum, ya. Taharrum itu takbiratul ihram di dalam sholat Jumat itu harus di waktu zuhur. Nggak boleh sebelum waktu zuhur atau lewat dari waktu zuhur, nggak boleh, ya. Harus di waktu zuhur. Falau dhaqa anha bi an lam yabqa minhu ma yasa khutbatain wa rak'atain ahramal ghum bidzuhur, ya. Nah, kalau misalkan dia telat, waktu zuhur udah masuk, ketika waktu zuhur udah masuk nih, di satu kampung 40 orang telat semua, waktu zuhur udah mau masuk, kira-kira udah jam 1 lewat, belum sholat Jumat, jam 2 belum sholat Jumat, jam 2:30 belum sholat Jumat, sampai jam 3 kurang 5, jam 3 pas azan sampai jam 3 kurang 5, wah ayo kita sholat Jumat. Nah, di sini dikatakan kalau misalkan waktunya itu sedikit, doyik itu waktunya sempit, ya, dan tidak cukup untuk 2 khutbah dan 2 rakaat, kan nggak cukup 5 menit, mana cukup, atau 10 menit, jam 3 kurang 10, jam 3 tepat adzan asar, kan katanya sholat Jumat di waktu zuhur, iya. Nah, ketika 10 menit lagi mau adzan asar jam 3, baru dia mau kerjain sholat Jumat. Kalau waktunya nggak cukup untuk melaksanakan 2 khutbah, sholat Jumat kan 2 kali khutbah, sama 2 rakaat, nggak cukup waktunya, maka di sini dikatakan ahramal ghum bidzuhur, udah sholat zuhur aja, sholatnya sholat zuhur, karena waktunya nggak cukup, ya. Misalkan kalau waktunya itu mendesak atau waktunya itu sempit. Falau syaku fi khurujil waqt ba'da ihramihim atimmuha jum'ah wa in kana mani'an min iqadiha, ya. Kalau misalkan udah takbir nih, 2 khutbah udah selesai. Nah, ini ketika salat Jumat takbir, Allahu Akbar. Ketika takbir, nih orang-orang nih jamaah salat Jumat nih ragu-ragu, ini waktu zuhur udah keluar apa belum nih? Ini waktu zuhur udah keluar apa belum? Dia udah takbir untuk sholat Jumat. Ketika takbir, semua ragu dalam hatinya, ini waktu zuhur udah keluar apa kagak nih? Masih waktu zuhur atau sudah keluar dari waktu zuhur?
Di sini dikatakan atimuha Jum'ah, udah kerjain aja salat Jumat, sempurnain sampai apa? Sampai 2 rakaat, setelah 2 rakaat salam. Ya, sempurnakan salat Jumat. Wa in kana mani'an min iqadiha, ya, walaupun misalkan masih ada keraguan, apa terusin. Ya, diteruskan. Hafadha dzalika Ramli. Nah, ini fi syarhi Hidayatin Nasih. Ya, ini fawaid daripada Imam Ramli di dalam syarah Hidayatun Nasih. Wa qala Husni walau kharajal waqt wa hum fiha atimuha zuhur. Ya, wa in salu raq'ah fil waqt walau syakka hal kharajal waqt amla lam yusyarri'u fil jum'ah wa sal dhuhran nas alaihi Syafi'i fil Nah, Imam Husni mengatakan kalau misalkan telah keluar waktu wahum fiha, dan dia masih mengerjakan sholat Jumat, atimuha zuhur, udah sempurnain sholat zuhur. Kalau misalkan di sholat Akbar ditakbir, setelah ditakbir dia tahu ya udah keluar waktu nih, ya, maksudnya waktu zuhurnya udah keluar, bagaimana nih? Kata di sini dikatakan sempurnain sholat zuhur. Ya, sempurnain sholat zuhur artinya udah nambah lagi setelah 2 rakaat, nambah lagi 2 rakaat jadi 4 rakaat, jadi mengerjakan sholat zuhur. Ya. Wa in salu raq'ah fil waqt, walaupun dia telah melaksanakan satu rakaat di waktu zuhur, misalkan dia habis kerjain waktu zuhur, ya, Allahu Akbar masih waktu zuhur. Ya, ini sholat Jumat, Allah Akbar masih waktu zuhur. Sholat Jumat di akhir-akhir waktu, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud naik, pas naik rakaat yang kedua waktu zuhur keluar. Ya, kata Imam Husni mengatakan sempurnain sholat asar, sholat zuhur. Ya, artinya udah tambahin lagi 2 rakaat jadi 4 rakaat. Walau syaku hal kharajal waqt amla lam yusyari'u fil jum'ah wa salat dhuhran. Ya, tapi kalau mereka ragu-ragu apakah waktu zuhur telah keluar atau tidak, ya, lam yusyri'u fil jum'ah, ya, maka tidak disyariatkan untuk sholat Jumat, tapi sholatlah sholat zuhur. Nah, ini pendapatnya Imam Syafi'i di dalam kitab Ya, kalau dia ragu-ragu, ini semua ragu-ragu nih, kita nih 40 orang mau sholat Jumat ragu. Ini sholat zuhur, ini waktu zuhur udah keluar apa belum nih? Udah keluar apa belum? Nah, kalau ragu-ragu udah keluar apa belum, udah nggak wajib sholat Jumat, artinya ente sholat zuhur. Ya, ini pendapatnya Imam Syafi'i di dalam kitab Ya, itu kitab induk. Ya, pendapat-pendapatnya Imam Syafi'i. Kemudian ada Gaul Qadim, Gaul Jadid, ya, pendapat-pendapat ulama-ulama dari mazhab Syafi'iyah. Wathani, dan persyaratan daripada sahnya Jumat yang kedua adalah khutbatan qablaha. Ya, harus ada 2 khutbah sebelum sholat Jumat fihi fil waqt, di waktu zuhur atau di waktu hari Jumat. Jadi ada 2 khutbah dulu. Yang membedakan antara sholat Jumat dengan sholat Idul Fitri dan Idul Adha adalah di khutbahnya. Kalau Jumat khutbah dulu, 2 khutbah baru sholat. Ya, kalau Idul Fitri, Idul Adha sholat dulu baru khutbah. Nah, itu perbedaannya. Waktu Jum'ah wahwa ma ba'da zawal. Kapan waktu Jumat? Sama dengan waktu zuhur, setelah zawal, setelah matahari itu sudah condong, ya, sudah condong ke arah barat, sudah condong ke arah barat. Nah, itu namanya waktu zawal. Ya, kalau waktu istiwa, matahari tepat di atas, matahari tepat di tengah-tengah langit, ya, di tengah-tengah langit. Kalau kita dirikan benda, maka bayangan dari benda ini di bawah bendanya, nggak ke kanan, nggak ke kiri. Kalau matahari sudah mulai ke barat sedikit, sudah condong, sudah bergeser ke barat sedikit, nah berarti sudah ada bayangan daripada benda ini. Nah, itu namanya waktu zawal, sudah masuk waktu
zuhur. Ya, itu namanya waktu zawal. Falau awqa'a harfan minha qablahu lam tasih li thubuti dzalika an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama fi sahihain. Ya, kalau misalkan terjadi khutbah walaupun satu huruf sebelum masuk waktu zuhur, maka khutbahnya tidak sah. Ya, misalkan orang udah khutbah nggak taunya waktu zuhur belum masuk, walaupun cuma satu huruf khutbahnya. Alhamdulillah waktu zuhur belum masuk, nggak sah khutbahnya. Harus setelah masuk waktu zuhur, masuk waktu Jumat. Makanya untuk ihtiyaton, berhati-hati, ya, setelah zawal itu dimundurkan beberapa menit, 4 menit atau 5 menit, untuk memastikan bahwa waktu zuhur telah masuk. Ya, benar-benar masuk. Kalau udah dimundurin dari waktu zuhur 5 menit, itu udah benar-benar masuk waktu zuhur. Jangan pas-pasan, ya, untuk menjaga-jaga, lebihkan sedikit. Walaupun katanya di sini, walaupun ya terjadi khutbah satu huruf sebelum masuknya waktu Jumat, maka tidak sah. Ditsubuti dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama fi sahihain. Ini dijelaskan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahihain imamain. Sahihain itu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau ada sahihain, nah, 2 kitab hadis yang sahih. Kitab hadis Imam Bukhari dan kitab hadis Imam Muslim. Nah, ini yang menjadi pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah nih. Setelah itu ada Imam Tirmizi, Imam Abu Daud, ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau disebut dengan Imam Sahihain, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Atau kalau baca di dalam kitab Riyadhus Shalihin, itu ada muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu sama seperti hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya, gitu. Itu dua imam hadis yang sangat kompeten di dalam ilmunya, itu luar biasa. Ya, nggak ada keraguan-raguan di dalam, kalau sudah di dalam kitab Bukhari dan kitab Muslim. Ya, keduanya itu kitab hadis yang telah disaring oleh mereka, difilter oleh mereka. Jadi Imam Bukhari, ya, itu mengumpulkan semua hadis-hadis Nabi Muhammad, semua dikumpulin. Enggak yang dia dapat langsung dibukuin, kagak. Nanti difilter lagi sama dia, disaring mana yang betul-betul hadis ini benar-benar sahih, di dalam matannya, sanadnya, hadis ini dari siapa, ada nggak orang terpercaya nggak nih yang hafal ini hadis nih, orang terpercaya nggak, pernah bohong nggak? Kalau pernah bohong, coret tuh hadis. Ya, kenapa? Karena nggak pantas orang yang hafal hadis tapi dia berbohong. Ya, nggak pantas. Nggak ada adabnya dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Imam Malik bin Anas itu imam Imam Darul Hijrah, ya, di Madinah sana. Beliau itu kalau mau baca hadis Nabi, dia mandi dulu. Mandi, udah mandi yang benar-benar bersih, kemudian dia pakai bajunya dengan baju yang bersih, pakai minyak wangi dan pakai imamahnya, baru dia baca hadis Nabi. Itu orang yang yang benar-benar mentakzimkan, mengagungkan hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, benar-benar mengerti tentang hadis Nabi. Ya, nggak dibuat sembarangan sama dia. Ya, itu Imam Malik. Ya, ini ya telah diterangkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hakahu Ramli, ya, ini diceritakan oleh Imam Ramli, ya. Yang mana yang tadi tuh? Itu kalau khutbah terjadi sebelum masuknya waktu Jumat, nggak sah khutbahnya, harus setelah masuk waktu Jumat. Yasma'uhuma ay khutbatain al-arba'un, ya. Nah, khutbahnya, 2 khutbah tersebut harus didengar oleh 40 orang yang hadir. Ini Jumat deh. Misalkan ini kita melaksanakan sholat Jumat,
Ini satu masjid ini kan pasti lebih dari 40 orang. Ya, persyaratannya yang penting ada 40 orang yang dengar tuh khutbahnya. Ya. Kalau misalkan kita pas-pasan 40 orang nih, sama khotib satu orang, pas-pasan 40 orang, maka semua 40-nya harus dengar. Tak boleh ada yang tidur, nggak tidur bangunin. Kalau jumlahnya pas-pasan 40. Cuma kalau segini yang melaksanakan sholat Jumat kan lebih dari 40. Paling enggak ada 40 orang yang dengar. Sisanya mau tidur apa? Ya. Cuman kalau pas-pasan 40 orang, maka 40-nya harus mendengarkan khutbah, ya, mendengarkan dua khutbah. Wal murad bidzalika al istima'u bil quwwah la bil fi'il bidalil istihbabul isgha. Ya, yang dimaksud di sini adalah mendengarkan dengan betul-betul. Ya, mendengarkan dengan betul-betul dengan dalil istihbabul isgha, yaitu dianjurkan untuk mendengarkan dua khutbah. Walau khataba sirran aw rafa'a sautahu lakin kanu aw ba'duhum samman aw ba'idu minhum falam yasma'u lahu lam tasih ala sahih. Nah, misalkan kalau khatib udah berkhutbah, dia khutbah dengan suara yang lantang, dengan suara yang keras. Sebagian jamaah ini ada yang somman apa? Budak, nggak dengar, ya, jumlahnya 40 orang. Itu khatib udah teriak-teriakan. Tapi ada di dalam jumlah 40 orang itu beberapa orang yang budak, nggak dengar. Itu khatib ngomong apa dia kagak dengar. Cuma ngeliat mulutnya aja begitu, ya. Dengar apa kata-kata khatib dia kagak dengar. Ya, au ba'adu minhu lam yasma'u, atau ada jamaah yang jauh dari khatib, nggak dengar tuh khatib ngomong apa. Ya, peserta salat Jumat itu duduknya ada yang jauh, nggak dengar khatib ngomong apa, nggak dengar. Ini dalam jumlah 40 orang nih, ya. Lam tasih ala sahih, maka salat Jumatnya nggak sah. Ya, salat Jumatnya nggak sah. Jadi harus benar-benar 40 orang itu harus dengar, ya. Nah, mulai ada yang tidur, ya. Pokoknya matanya melek, pendengarannya dengar, udah itu aja. Ya. Kalau ada yang kagak dengar, ya, atau ada yang budak, nggak masuk persyaratan, nggak mendengar khutbahnya imam, nggak sah, ya, ala sahih, ya. Atau sebagian ada yang tidur dari awal khutbah sampai akhir khutbah tidur. Tanya, tadi dengar nggak khutbah? Kagak dengar, nggak sah sholat Jumat, ya. Khutbahnya nggak sah. Afada dzalika ar-Ramli balahu Sulaimanil Jamal naglan anil Halibi, ya. Wa far'un law khataba syakhs wa arada ayuqaddima syakhsan ghairah liyusali bil qaum fa syartuhu ayyakuna biman sami'al khutbah wa ayyanul jum'ah wa in kana minal arba'in. Nah, di sini dikatakan ada ada beberapa pencerahan. Di sini dikatakan kalau seseorang berkhutbah, khutbah Jumat, Jumat pertama, khutbah pertama, kemudian khutbah kedua. Setelah khutbah kedua, si khatib ini mempersilahkan salah satu jamaah itu untuk jadi imam. Bukan si khatibnya yang jadi imam, ya. Kemudian khatib turun mempersilahkan salah satu jamaah untuk jadi imam. Ada syaratnya, ya. Jangan main sembarangan, ya udah anda jadi imam, ada syaratnya. Apa syaratnya? Yang pertama, ayakuna miman sami'a khutbah. Dia dengar nggak khutbah dari awal sampai akhir. Ini yang mau dijadiin imam sama khatib. Dia harus dengar khutbah, ya. Itu persyaratan yang pertama. Miman sami'a khutbah, orang yang mendengar khutbah. Wa ayyan wil jum'ah in kana minal arba'in, kalau dia termasuk peserta sholat Jumat yang 40 orang, kalau misalkan jumlahnya hanya 40, kalau dia termasuk orang yang 40, maka dia harus niat sholat Jumat, niat Jum'ah, ya, di dalam sholatnya.
Wa illa bi an kana zaidan alal arba'in fala yushtaratu alaihi niyatul jum'ah. Kalau misalkan orang yang dipersilakan jadi imam oleh khatib bukan bagian dari 40 orang, ya, bukan bagian dari 40 orang, maka cukup tidak disyaratkan untuk niat sholat Jumat. Ya, nggak dipersyaratkan. Misalkan si khatib datang, ya, khotib sama jamaahnya 40 orang, ada orang lain datang, orang baru datang, nah kemudian dipersilakan oleh khotib untuk jadi imam. Tak dulu dia dengar khutbah nggak dari awal sampai akhir. Kalau dia datangnya di khutbah yang kedua nggak boleh jadi imam. Kalau dia datangnya dari awal, dengar khutbah dari pertama, khutbah kedua, boleh jadi imam. Dan lihat dia termasuk yang 40 orang enggak. Kalau termasuk 40 orang maka harus niat Jumat. Kalau enggak, boleh tidak niat Jumat. Idz yajuzu sholatul jum'ah khalfa musalli dhuhr, intaha. Karena di sini diperbolehkan sholat Jumat di belakang orang yang sholat duhur. Kalau misalkan dia orang yang musafir, ya, atau orang yang kampung sebelah, tapi di sini udah 40 orang di kampung sebelah datang kemari, atau dia bagi orang yang boleh meninggalkan sholat Jumat, ya, khatib turun silahkan sholat Jumat, dia udah dengar khutbah dari awal sampai akhir, dia bukan bagian dari yang 40 orang, boleh nggak niat sholat Jumat, ya, nggak niat Jumat, tapi dia sholat zuhur, yang lain sholat Jumat, boleh, ya. Atau dia musafir, zuhur, salat zuhurnya itu digosor 2 rakaat, ya, salatnya digosor 2 rakaat, ya udah dia 2 rakaat, yang makmum juga 2 rakaat, gitu, ya. Karena diperbolehkan salat Jumat di belakang orang yang salat zuhur selama salatnya itu masih sama. Salat zuhur sama salat Jumat kan sama, takbiratul ihram, kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud naik lagi, sama kan? Zuhur sama sholat sholat Jumat, cuma bedanya di rokaat aja. Tata caranya sama, kecuali kalau imamnya sholat jenazah, makmumnya sholat zuhur, nah itu nggak boleh, karena tata caranya beda. Kan sholat jenazah 4 kali takbir. Sholat zuhur mana ada 4 kali takbir, kagak ada sekali takbir roh. Nah itu beda cara, nggak boleh. Selama tata cara sholatnya sama, masih boleh, ya. Untuk sholat jamaah. Wa yukrahu dzalika aini ayyakuna khatib ghairul imam. Tapi makruh. Di sini dikatakan makruh kalau khatib itu tidak jadi imam. Makanya biasanya orang khotib juga, imam juga, udah sekalian dah ente mendingan, ya. Biar apa? Ente yang khutbah kan pasti ente dengar, nggak mungkin kan dia khutbah dia kagak dengar khutbahnya dia, omongannya dia, kan kagak mungkin. Udah ente aja sekalian dah, ya. Dia khotib juga, imam juga, jadi selamat, ya. Jadi selamat. Jadi makruh, ya. Di sini dikatakan makruh. Yang dimaksud di sini adalah kalau dia khotib tidak menjadi imam. After dzalika Syekh Nahrir, ya, Al-Mu'azza'i Muhammad Saleh bin Ibrahim. Ini fatwa daripada Syekh An-Nahrir. Wasalith, persyaratan sah Jumat yang ketiga adalah antusoli jama'atan bihim, salat jamaah dengan mereka, ya. Fala tasih salatul furoda, artinya salat berjamaah, imam dengan makmum, khotib dengan yang dengar, semuanya sholat jamaah, ya. Tidak diperbolehkan, tidak sah sholatnya sendiri-sendiri, ya. Wala yu'tabar sultan wala idni fiha, ya, walaupun dia seorang penguasa, saya penguasa di sini, ya. Antar kalau sholat Jumat saya maunya sholatnya sendiri, nah boleh, tetap aja hati ente penguasa, ente presiden, ente raja, siapapun, kalau udah sholat Jumat, kalau makmum ya makmum, kalau imam ya imam, sholatnya harus berjamaah, ya. Nggak mentang-mentang dia penguasa maunya sholatnya sendiri, nggak boleh, ya. Wala izni fiha, dan tidak
tidak diperlukan izin dari sultan itu, dari penguasa tersebut, ya. Nah, ada izin dulu, ya, mau sholat jadi imam sholat Jumat, udah cukup, ya, selesai khutbah selesai langsung jadi imam. Mau yang ada di yang ada di sop pertamanya itu penguasa, menterinya, pejabat dan lain sebagainya, nggak perlu izin, ya, langsung sholat Jumat langsung jadi imam. Wala taqaddama ihramil kamilain ala ihramil nagisain khilafan lil ghadi wa man tabi'ahu hakahu Ramli. Kemudian yang keempat, alla tugarinaha, ya, alla tugarinaha ukhra bi baladiha, ya. Nah, persyaratan sahnya Jumat, syarat sahnya Jumat yang keempat adalah tidak boleh berbarengan dengan sholat Jumat yang lainnya di satu kota, nggak boleh bareng-bareng, ya, tidak boleh bareng-bareng. Jum'ah wa tasbiquha jum'ah ukhra, satu Jumat masjid ini kerjain juga sholat Jumat, ini kerjain juga sholat Jumat, ini sholat Jumat juga, ya, nggak boleh saling berbarengan dan juga tidak boleh saling mendahului. Wa in azumat, walaupun walaupun kotaknya itu besar, luas, ya. Fa in garanatha au sabagatha jum'ah lam tan'aqid illa idza kathurat jamaah wa asara ijtima'uhum fi makanin wahid, ya. Kalau misalkan yang ini bikin Jumat duluan, yang bikin lagi Jumat main duluan lagi, ya, main lomba-lombaan, nggak sah, ya, kecuali, di sini dikatakan kecuali kalau misalkan peserta sholat, kalau misalkan jamaahnya itu banyak, membludak, kayak sekarang nih. Sekarang kan laki-laki jumlahnya udah banyak, ya, rumah tinggal udah banyak, di sini rumah, di sono rumah, di sini RT, sini RW, udah banyak orang, udah membludak zaman sekarang. Kecuali wa asra istima'hum fi makan wahid, kalau dikumpulin semua di sini nih, mungkin sampai pasar-pasar sholat jamaahnya. Udah sholat, misalkan sholat Jumat, ya, misalkan sholat Jumat mulai Jumat depan di Nurul Falah seluruh Petamburan, ke sono-sono, ya, sampai pasar-pasar, sampai rel-rel. Kenapa? Susah kalau dijadikan satu tempat, karena jamaahnya udah banyak, susah dijadikan satu tempat dan membludak pastinya, ya, pastinya membludak. Fayajuz hina idzin ta'adduduha bihasabil hajati ala sahih la mutlaqan, maka ketika itu diperbolehkan untuk melaksanakan Jumat pada masjid yang lain, ya. Kalau di sini jamaahnya udah banyak, udah full, ya, kemudian ada istiqomah di sana, bikin lagi sholat Jumat nggak apa-apa. Kenapa? Karena di sini jamaahnya udah full, sini jamaah udah full, istiqomah jamaahnya udah full, bikin lagi di Al Barokah, bikin lagi nggak apa-apa, ya. Di sono juga udah full juga, ada lagi Al Islah full juga, bikin lagi masjid sana, nggak apa-apa, ya. Kenapa? Karena nggak mungkin untuk disatukan jadi satu tempat, jadi satu masjid, itu nggak mungkin, ya. Wa asrah, ya, sulit, ya, karena membeludaknya jamaah atau karena banyaknya jamaah. Maka kalau sudah banyak jamaah, diperbolehkan ketika itu untuk membuat pelaksanaan sholat Jumat di masjid yang lain bihasabil hajah ala sahih, ya, tapi niatnya karena alasan yang tadi, ya, karena jamaahnya sudah membludak, sudah banyak. Fa in iktafa bi jum'atain lam tajuz tsalithun wa hakadha. Kalau misalkan dua masjid aja udah cukup, misalkan masjid ini satu ruangan udah cukup, bikin lagi satu sono masjid, ya, sholat Jumat masjid, karena sini udah nggak nampung, bikin lagi masjid. Dua masjid udah cukup, nggak boleh bikin yang ketiga,
Kira-kira 2 masjid udah cukup, udah nampung, oh bikin lagi sono yuk kita sholat Jumat, nggak boleh. Yang sana harus kemari atau ke masjid yang ini, ya. Nggak boleh bikin yang ketiga kalau 2 udah cukup. Kalau 3 udah cukup, nggak boleh lagi bikin yang keempat, ya. Begitu seterusnya. Wahakadha wa muqabbaluhu adamul istifna hadhihi surah, ya. Itu apa tuh namanya, permasalahan ta'addadul jum'ah, ya. Sholat Jumat yang berjumlah, ya, yang berjumlah itu lebih daripada 1. Ada pertanyaan tentang sholat Jumat? Makruh buat imamnya, iya, makruh buat imamnya. Makanya bagi dia kalau udah khotib, udah biar dia sholat Jumat. Ada lagi? Jadi sholat sholat Jumat itu, ya, sholat Jumat itu yang paling afdal, ya, kita datang sebelum panggilan azan, ya, sebelum panggilan azan udah datang, baca surah Al-Kahfi. Surah Kahfi itu baca di malam Jumat dan juga di hari Jumat sambil nunggu khotib, sampai menunggu panggilan sholat Jumat, ya. Ya, kalau di Mekah itu, Madinah, daerah-daerah yang lain itu, azan pertama dengan azan yang kedua bedanya 1 jam. Jadi kalau azan zuhur yang benar jam berapa? Jam 12. Maka azan pertamanya jam 11, 1 jam sebelum azan zuhur. Panggil orang-orang untuk pelaksanaan sholat Jumat. Tapi itu nggak disyaratkan. Kalau kita kan di sini azan, sholat Qobliyah, kemudian azan lagi. Wallahu a'lam. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli salat ma'mul salah insyaallah zahiran wa batinan fid dini wa dunna wal akhirah dafiyatan li kulli syarr ya ribatan li kulli khair lana wa walidina wa auladina masyayikhin fil wa fil afiyah karimna bika min futuh wal munakh wa rusukh wa sah jasad wal qalbi karimna bika min ilm wal amal khasyah wal mutaba'ati li rasulillahil a'zam wa li signa lina waqtim lana wa lakum husna fi khairil lutfin wa afiyah jamila syamilah li khairat dunya wal akhirah wa ila al habib Abdullah bin Husain bin Tahir wa Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Syafi Al-Bantani Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.